Banyak orang fokus minta tapi tidak siap dengan konsekuensi ketika permintaannya dikabulkan. Jadi kalau kita minta fokus nih, mobil ya Allah, silahkan kalau doa mah minta aja, apa aja. Tapi kalau sudah minta dunia kepada Allah dalam bentuk untaian doa, tolong konsekuensinya harus dihadapi. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya nambah taat. Dan itu yang paling sulit dan itulah yang paling susah. There's a pathway to peace if you want it. But the street is surrounded by thorns. Oh, you'll see and smell roses you think you like. They're only there so you stray from the course. Chance that I get when I'm feeling so lost. Praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faith, filling up, but I know it'll fall. It isn't for long. But I got it, can't stop it, won't slow up, keep walking. We fall down real often. It's all good, keep folding, keep falling down. Yeah, every chance that I get when I stand in some love. Praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faith, filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long. Yeah. Said I've been trying to get it right, so I'm steady praying in the night. And I'm staying focused on the prize. All I'm thinking about is paradise. It's only Jannah, got my eyes on. Cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, Allahumma anta salam wa minka salam. It's only Jannah, got my eyes on. Cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, you are peace, my Lord. I'm on my knees for you. Anything for and it's anywhere for you. All I need, oh Allah, won't you shower your peace upon me? On my knees, you got me begging me. Anything for and it's anywhere for you. All I need is you, oh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para ustadz dan ustadzah, kepada seluruh para musyrif dan musyrifah yang ada di Rumah Quran Ummu Khadijah, yang semoga senantiasa kita diberikan keikhlasan di dalam jalur pendidikan kita. Karena ternyata yang paling sulit adalah menghadirkan keikhlasan di balik proses kita yang luar biasa di dalam belajar ilmu. Semoga setiap para ustadz dan semoga para ustadzah, para musyrif dan para musyrifah diberikan keikhlasan di dalam meniti jalan kurikulum yang diemban dan semoga bisa memberikan kontribusi bagi satu peradaban di masa mendatang. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama kenikmatan ketika kita disibukkan oleh Allah di dalam taat. Maka mendapati diri kita disibukkan di dalam taat itu merupakan sebuah kenikmatan yang terkadang tidak kita hitung, karena terkadang mindset kita ketika menghitung nikmat itu hanya berupa masalah finansial, tanpa kita sadari bahwasanya ketika kita disibukkan di dalam taat, maka sesungguhnya kesibukan kita di dalam taat itu merupakan sebuah kenikmatan besar. Karena tidaklah seorang hamba disibukkan dalam taat kecuali yang menyibukkan dirinya itu adalah Allah. Mari kita renungi apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri
Wa min alamati sukhtillah ayushkilahu bima la yanfa. Hasan al-Basri itu mengatakan di dalam salah satu perkataan beliau, bahwasanya salah satu tanda Allah itu tidak cinta, Allah tidak ridho kepada manusia, yaitu ketika manusia itu disibukkan oleh Allah dalam perkara yang tidak bermanfaat. Jadi kalau Allah sudah nggak suka sama manusia, ya Allah biarkan dia dalam perkara yang tidak Allah sukai dan tidak Allah ridhoi. Akhirnya dia pindah dari satu kegiatan kepada aktivitas hanya dalam urusan duniawi ataupun urusan yang tidak mendatangkan manfaat dunia dan tidak mendatangkan manfaat akhirat. Makanya hati-hati dengan scrolling, hati-hati dengan kita sering berselancar, hati-hati ketika kita membuat satu aktiviti di dalam kehidupan. Karena itu menunjukkan apakah diri kita dan hidup kita dicintai oleh Allah dan tidak. Siapapun yang disibukkan dalam taat, Allah cinta kepadanya. Siapapun yang tidak disibukkan dalam taat, berarti Allah tidak cinta dan tidak ridho kepadanya. Semoga apa yang kita lakukan malam ini ketika kita dikumpulkan pada waktu jam 8 sampai setidaknya 1 jam ke depan, maka ini menjadikan kita berhusnudzon bahwasanya Allah menyibukkan kita di dalam taat, dan semoga kenikmatan-kenikmatan inilah yang menjadi penyempurna dari kenikmatan-kenikmatan duniawi yang kita dapatkan dan menjadi sebuah investasi pada kebaikan kehidupan kita di negeri keabadian kelak, yaitu kehidupan di akhirat. Semoga kita senantiasa bersyukur atas nikmat kesibukan ini dan betapa beruntungnya kita kalau disibukkan oleh Allah dalam taat. Siapapun yang dibangunkan oleh Allah di tengah malam memenuhi undangan Allah ketika tahajud, dia beruntung. Siapapun yang memenuhi undangan Allah ketika dia bangun sebelum berkumandang iqamat sholat subuh, maka dia juga mendapatkan keberuntungan. Siapapun yang mereka selalu hadir ketika dipanggil oleh Allah di dalam sholat, dia juga beruntung. Dan siapapun yang hadir setiap ada kajian ilmu, dengan ikhlas dia hadir, dia tulus, tidak mengharapkan apapun, dan tidak mendapatkan keuntungan finansial apapun ketika dia hadir di majelis ilmu, maka dia beruntung. Inilah keberuntungan yang membuat kita bersyukur, sebagaimana yang Allah firmankan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia yang Allah berikan dan rahmat yang Allah goreskan, maka sesungguhnya itu jauh lebih baik daripada semua harta yang dikumpulkan oleh manusia. Dan salah satu keutamaan dari Allah itu apa? Yaitu ketika kita disibukkan di dalam jalan iman. Marilah kita bersyukur atas kesibukan yang Allah berikan kepada kita, kesibukan di dalam taat dan kesibukan pada ibadah dan kesibukan pada jalan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Seluruh santriwati yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita tentunya sangat memahami sekali bahwasanya kita ini adalah pelakon kehidupan. Dan ketika kita adalah pelakon kehidupan, kita harus mengerti bahwasanya kita harus memahami tentang karakteristik kehidupan ketika telah menjadi panggung pada kehidupan kita, karena kita pelakon. Kalau ada pemain sinetron, maka dia harus menjiwai perannya ketika memainkan sinetron. Dia harus paham alur ceritanya, supaya setiap peran yang dia mainkan betul-betul dia jiwai. Sama pula ketika kita adalah seorang pelakon kehidupan, ketika kita adalah pelakon kehidupan, maka kita harus betul-betul mengetahui bagaimana panggung kehidupan yang kita lewati. Dan sesungguhnya di dalam panggung kehidupan yang kita hari ini hadapi, kita harus mengerti betul bahwasanya hari ini kita berada pada satu zaman dan satu masa yang disebut dengan materialisme, di mana Rasulullah sudah mengisyaratkan jauh hari sebelum hal itu terjadi. 1400 tahun yang lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan kepada kita, tidak akan terjadi hari kiamat sampai manusia tenggelam dengan urusan materialisme. Mereka tenggelam dengan urusan duniawi, mereka tenggelam dengan urusan finansial. Dan itulah yang disebut dengan fitnatu akhlas, fitnatu sarra, yaitu fitnah kemudahan sampai mengalirnya rezeki, sampai mengalirnya duniawi dan finansial pada setiap denyut kehidupan kaum muslimin. Dan itulah yang disebut dengan fitnatu sarra. Ada fitnatu akhlas, fitnah pertikaian, ada fitnatu sarra, yaitu fitnah kelapangan harta dan duniawi,
Dan yang ketiga, fitnah duhaimak, kegelapan yang menyelimuti karena sedikitnya ilmu dan petunjuk. Sampai ketika 3 fitnah ini sudah muncul, barulah muncul yang dinamakan dengan fitnah Dajjal. Ketika kita memahami bahwasanya kita itu berada pada kondisi ketika hari ini disebut dengan materialisme, maka tentunya itulah yang menjadikan kita semakin menyadari bahwasanya materialisme ini penyakit dan tidak ada obatnya kecuali kita harus kembalikan kepada apa yang dijabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita tentunya khawatir ketika materialisme begitu menggurita di dalam kehidupan, ketika setiap manusia sudah menjadi budaknya dunia, dan fitnah dunia mengenai kepada siapapun, baik mereka adalah orang yang alim ataupun yang tidak alim, baik yang dia mengerti ataupun yang tidak mengerti. Ketika fitnah duniawi ini sudah menerpa kepada setiap orang, hampir tak terkecuali kecuali mereka yang diberikan rahmat oleh Allah. Inilah yang menjadikan kita paham, tidak ada imun yang paling tepat menghadapi fitnah dan gelombang materialisme yang menjerah di dalam kehidupan kecuali adalah bagaimana kita menata hati kita dan bagaimana kita memanage arti kesyukuran di dalam kehidupan kita. Karena materialisme itu penyakit, kesyukuran itu obatnya. Ya. Materialisme itu penyakit, kesabaran itu adalah obatnya. Karena materialisme menimbulkan banyak sekali penyakit-penyakit tanpa kita sadari pada kehidupan kita. Sebagaimana gula itu merupakan komponen satu makanan yang tidak sehat. Apabila masuk pada tubuh kita, dia menimbulkan banyak sekali penyakit yang ditimbulkan dari gula. Bisa mengarah kepada jantung, bisa mengarah kepada kanker, bisa mengarah kepada tumor, dan lain sebagainya. Karena turunan-turunan penyakit dari sebuah makanan instan yang bernama gula itu ternyata tidak sedikit. Sama pula materialisme itu memunculkan banyak penyakit pada kehidupan. Akhirnya orang gemar di dalam menuruti masalah perutnya. Itu juga karena materialisme yang sudah menggurita di dalam kehidupan. Terjadinya banyak perzinahan ketika wanita banyak sekali begitu mudah. Dia tidak memiliki kehormatan pada dirinya ketika dia mendapatkan sekeping duniawi, dia melepaskan sebagian besar dari pakaian dan memperlihatkan auratnya. Itu juga merupakan penyakit yang ditimbulkan oleh materialisme. Orang rebutan dengan jabatan, orang rebutan dengan berbagai macam proyek, itu pun juga merupakan penyakit yang ditimbulkan dari sebuah kondisi yang disebut dengan materialisme. Bahkan ketika suami meninggalkan anaknya dan tidak mendidik anaknya, itu pun merupakan bagian dari penyakit yang ditimbulkan materialisme. Sebagaimana suami istri terkadang berjauhan, itu pun juga merupakan dampak dari satu penyakit yang disebut dengan materialisme. Lah inilah yang menjadikan saya ingin sekali sharing dengan para santriwati supaya para santriwati betul-betul memahami bahwasanya kondisi dan keadaan di luar pondok kalian itu luar biasa. Bahwasanya kita menghadapi tentang satu gelombang besar dan satu tsunami besar sekali yang bernama materialisme. Dan tentunya ketika tsunami materialisme itu betul-betul menggurita, betul-betul nyata di hadapan dan di sekitar kehidupan kita, itulah yang menjadikan kita harus betul-betul paham. Salah satu kunci, salah satu imun untuk menghadapi bagaimana tsunami materialisme yang sudah mendarat di dalam kehidupan kita, yaitu adalah salah satunya menata hati kita di dalam kita bersyukur. Bersyukur atas apapun yang kita peroleh, bersyukur atas apapun yang telah kita dapatkan, bersyukur atas apapun yang hadir pada takdir kehidupan kita, bersyukur atas apa dan kondisi yang kita jumpai dan kita hadapi, karena sesungguhnya ketika kita tidak pernah lelah menata hati, memanage jiwa kita supaya kita bersyukur demi Allah, kesyukuran itu menjadikan kita tidak akan terseret dengan banyak penyakit yang ditimbulkan oleh sebuah kondisi yang disebut dengan materialisme. Itulah yang disebut oleh Nabi dengan fitnatu sarra, yaitu adalah kelapangan. Ya, kelapangan di dalam urusan duniawi dan kelapangan di dalam urusan finansial yang luar biasa. Itulah yang menjadikan kita akhirnya ingin mempelajari. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang banyak sekali poin-poin yang kita harus mengerti tentang arti kesyukuran itu sendiri.
supaya kesyukuran itu kita bisa maknai, kita bisa rasakan getaran dari kesyukuran itu, supaya betul-betul kesyukuran itu bisa memberikan kebaikan, dampak kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita pada kesempatan hari ini kita meneruskan part yang kedua, bagaimana kita menata kesyukuran di dalam kehidupan kita ketika kondisi tidak lagi ideal, dengan terbukanya urusan duniawi yang mengalir deras di dalam kehidupan kaum muslimin. Kemarin kita sudah mendapati bahwasanya yang pertama, syukur itu merupakan bagian dari cara kita mencintai kehidupan kita. Karena sesungguhnya orang yang bersyukur itu pada dasarnya dia sedang memberikan kualitas di dalam kehidupan. Syukur itu kalau boleh diibaratkan dengan bahasa yang sangat sederhana, syukur itu kayak filter dia, yang mana mengubah yang kotor menjadi bersih, mengubah yang keruh menjadi bening. Itulah kesyukuran. Makanya Allah menyampaikan pada surat An-Naml ayat 40, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih. Siapapun yang dia bersyukur sebenarnya dia sedang bersyukur kepada dirinya sendiri. Artinya di dalam surat An-Naml ayat 40 Allah ingin menegaskan kepada kita bahwasanya kesyukuran itu bukan sekedar dia itu ibadah yang tidak bisa dirasakan manfaatnya dan feedbacknya langsung di dalam kehidupan kita. Tidak. Tetapi syukur itu ditegaskan oleh Allah di dalam ayat tersebut bahwasanya siapapun yang dia bersyukur kepada Allah sebenarnya dia sedang bersyukur kepada dirinya sendiri. Sehingga tidak salah kalau syukur itu merupakan self-love yang terbaik pada kehidupan manusia. Cara kita mencintai kehidupan kita bukan membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan temanmu dan kehidupan sahabatmu. Tapi cara kita mencintai kehidupan kita adalah ketika kita mensyukuri setiap pencapaian yang Allah berikan kepada kita dan mensyukuri setiap takdir yang Allah takarkan pada kehidupan kita, tidak usah membandingkan diri kita dengan siapapun. Karena apa? Semakin kita membandingkan, semakin kita tidak mencintai diri kita, tetapi semakin kita membuka kelapangan hati kita untuk menerima apapun yang Allah berikan pada kehidupan kita. Karena kita yakin takdir Allah tidak pernah keliru, takdir Allah tidak pernah salah, maka betul apa yang Allah sampaikan di dalam surat An-Naml. Siapapun yang bersyukur fa innama yashkuru li nafsi, sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Itulah cara kita mencintai diri kita. Itulah yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kenapa ketika kita iri hati lalu tercampur dengan hasad? Iri hati dan hasad itu menjadi dosa besar. Kenapa dia tidak terkategori pada dosa kecil? Tapi kenapa iri hati dan hasad itu terkategori dosa besar? Karena ketika kamu iri hati dan hasad kepada apa yang dicapai orang lain, kenapa terkategori dosa besar? Karena secara langsung ketika kamu hasad, benci, melihat kenikmatan yang didapatkan sama orang lain, dan kamu merasa kenikmatan itu, kamu yang lebih pantas mendapatkan kenikmatan itu, berarti kamu secara langsung telah menuduh Allah tidak becus di dalam mengatur setiap kenikmatan, sampai ada orang yang salah mendapatkan kenikmatan itu hanya karena kenikmatan itu tidak datang pada kehidupan kita. Dulu tuh pertanyaan saya dulu suka bertanya, kenapa kok hasad itu dosa besar? Bahkan sampai Nabi mengatakan sesungguhnya dosa hasad bukan hanya sekedar dosa hasad, tapi mampu untuk menghapuskan amal kebaikan. Ketemu jawabannya dari perkataan Imam Ibnu Qayyim. Disitulah kita mendapati bahwasanya fa innama yashkuru li nafsi. Siapapun yang dia bersyukur kepada Allah, maka pada dasarnya konsep penerimaan diri kita atas setiap takdir yang Allah hadirkan kepada kita, itulah cara terbaik di dalam menikmati kehidupan. Penerimaan terbaik hidup kita itu takdir apapun yang Allah hadirkan kepada kita, kita terima. Dan sebenarnya kita sedang memperbaiki kualitas kehidupan kita. Persoalan demi persoalan, konflik demi konflik yang terjadi biasanya karena timbul pada konsep tidak adanya penerimaan pada diri kita. Tidak adanya penerimaan pada diri kita terhadap setiap takdir, terhadap setiap takaran yang Allah berikan pada kehidupan kita, itulah yang menunjukkan
ketidakcintaan kita kepada kualitas kehidupan kita. Makanya bersyukur itu hal yang luar biasa. Makanya cahaya yang memancar orang yang bersyukur tidak akan pernah sama dengan cahaya yang memancar ketika orang belum bersyukur kepada Allah. Itu tidak akan pernah sama. Ya, karena apa? Karena sesungguhnya tidaklah mereka bersyukur kecuali disertai dengan pertambahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah orang yang kufur terhadap nikmat yang Allah berikan itu kecuali mereka terancam dengan bayang-bayang adab. Ini bayang-bayang adab itu gimana? Kita dibayang-bayangi dengan mendung saja menjadikan suasana gelap, apalagi dibayang-bayangi dengan adab. Padahal ketika bicara tentang syukur, ada satu ayat yang sangat terkenal. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya kesyukuran itu betul-betul caranya kita di dalam menikmati setiap apapun yang Allah berikan kepada kita. Makanya orang yang beriman, mereka selalu memiliki alasan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Mereka tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah atas apapun takdir yang berjalan pada kehidupan mereka. Sebagaimana kita mendapati Abu Kilabah, walaupun dia dalam kondisi buta, walaupun dia dalam kondisi buntung, kakinya cacat, tetapi dia masih bisa bersyukur dan mengatakan di dalam tahmidnya. Apa bentuk tahmidnya? Mungkin para santriwati masih ingat tahmidnya Abu Kilabah? Nah, kalau lupa saya ingatkan. Maka tahmidnya Abu Kilabah itu adalah Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku penciptaan kepada fisikku di atas rata-rata. Ketika ucapan ini diucapkan Abu Kilabah, ketika dia mengatakan, Ya Allah, maha pujian kepada Engkau yang telah menciptakan aku dengan penciptaan di atas rata-rata manusia yang lainnya. Maka agak sedikit ganjal, bukan? Ketika seorang Abu Kilabah yang buta, yang buntung, yang kakinya cacat, tapi bersyukurnya dengan mengucapkan dzikir yang sebenarnya secara kacamata awam itu agak janggal karena tidak sesuai dengan realita. Ya Allah, segala puji bagimu atas segala penciptaan yang Engkau utamakan kepada diriku di atas penciptaan yang lain. Padahal buta, tangannya buntung, kakinya cacat. Ketika Abu Kilabah ditanya, kenapa engkau berdoa dengan doa semacam itu, padahal realitanya itu tidak sesuai dengan apa yang kamu ucapkan, dan itu janggal gitu. Maka Abu Kilabah memiliki 1000 alasan. Beliau mengatakan kepada yang bertanya dengan pertanyaan itu, bukankah Allah mampu mengirimkan halilintar untuk menyambarku dan aku mati? Iya. Tetapi Allah tidak mengirimkan halilintar kepadaku untuk menyambarku hingga mati. Bukankah Allah bisa mengirimkan kepadaku ombak yang besar yang datang dari laut dan menyeretku ke tengah lautan dan mematikan aku di antara binatang-binatang laut yang buas? Iya, tapi Allah tidak melakukan itu. Bukankah Allah bisa membelah bumi menjadi 2 lalu aku terperosok di dalamnya dan aku dihimpit dengan bumi itu? Lalu orang itu mengatakan, iya bisa, tapi Allah tidak melakukan itu. Lalu apa yang menghalangi aku untuk bersyukur ketika semua itu tidak Allah lakukan kepada diriku di dalam hidupku? Inilah yang disebut dengan eagle view. Inilah yang disebut dengan eagle view. Bagaimana cara memandangnya itu begitu jauh. Sehingga dia tidak pernah mendapatkan tembok yang membatasi cara pandang dia ketika melihat segala sesuatu. Sehingga apa? Betul. Orang beriman itu tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Karena itulah self-love yang Allah berikan pada hidupnya. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Sehingga ketika kita ingin bertanya tentang gimana ya tandanya orang itu bagaimana tandanya orang itu mencintai dirinya, kalau dia selalu punya alasan untuk bersyukur atas apapun yang dia dapatkan. Walaupun dia belum punya motor, maka dia punya alasan. Walaupun dia belum punya motor, padahal dia menginginkan motor, dia bisa mendatangkan alasan yang lain.
Oh mungkin saya belum punya motor, kalau saya punya motor mungkin saya akan tabrakan. Oh saya belum punya motor supaya saya lebih sehat ketika berjalan. Oh saya belum punya motor karena mungkin kalau saya punya motor nanti saya belum bisa mengelola emosi saya ketika berkendara. Akhirnya dia tetap merasa bersyukur walaupun cuma motor. Walaupun dia tidak bisa mendapatkan motor. Ketika dia belum punya suami, misalkan para santriwati, ada yang langsung menikah ketika tamat, ada yang perjalanannya untuk menikah cukup panjang gitu. Lalu dia merasa bahwasanya, oh saya belum punya suami karena Allah memberikan kepadaku kesempatan berbakti kepada ibu dan bapak. Oh saya belum diberikan suami ketika sudah tamat karena supaya saya lebih dekat kepada santri-santri yang saya ajar di pondok-pondok setelah saya menyelesaikan hafalan saya. Oh saya belum diberikan suami karena Allah menginginkan saya supaya tambah belajar, supaya matang, dan supaya ketika saya matang belajarnya, nanti di dalam rumah tangga kalau ada konflik, ilmu saya bisa menyelesaikan konflik-konflik itu. Apapun kondisi dan apapun keadaan, dia selalu menilai ada banyak sisi untuk tetap bersyukur kepada Allah. Bukankah itu merupakan hal yang paling indah pada kehidupan? Makanya apa yang salah ketika Allah menyampaikan bahwasanya wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang dia bersyukur, pada dasarnya dia sedang bersyukur kepada dirinya sendiri, dan itulah cara kita mencintai diri kita. Kalau ada di antara kalian para santriwati lalu mendapati kondisi-kondisi tidak ideal yang menimpa kepada kalian, kondisinya tidak sesuai planning, kondisinya tidak sesuai harapan, tetapi kalian tetap mendatangkan banyak alasan bersyukur walaupun tidak sesuai dengan planning dan harapan serta estimasi, fix kalian telah menjadi orang yang betul-betul bersyukur dan lapang di dalam konsep hidupnya. Tapi kalau ada di antara kita yang tidak bisa memberi alasan terindah atas takdir yang berjalan pada kehidupan kita, berarti kita belum bersyukur kepada diri kita dan belum mencintai diri kita. Makanya sering-sering dibuka surat An-Naml 40. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapapun yang dia bersyukur, maka pada dasarnya dia sedang bersyukur kepada dirinya sendiri. Dan itulah yang kita harus mengerti. Bahwasanya syukur itu memberikan kepada kita kualitas pada diri kita. Bahwasanya kita tidak akan terseret dengan irisan-irisan materialisme. Kita tidak terseret dengan hasad, kita tidak terseret dengan penyakit-penyakit materialisme kalau kita sudah tahu. Syukur inilah yang kita pasang di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya tidak ada satupun yang bisa membuat kita gelisah. Tidak ada satupun yang bisa membuat kita kecewa. Karena semua keadaan itu kita syukuri. Ya. Kalau kamu diberikan oleh Allah suami yang terkadang suamimu tidak sesuai harapanmu, ya supaya kamu banyak berdoa kepada Allah. Dan supaya kehidupan ini fokus. Kalian jalani kehidupan semata-mata mencari ridhonya Allah. Mungkin kalau kalian diberikan suami yang betul-betul mencintai kalian, justru kalian nanti terlena dan lalai. Akhirnya tidak tahu bagaimana bisa meniatkan kehidupan karena Allah. Karena sudah terlalaikan dengan besarnya cinta seorang suami kepada dirinya. Selalu ada alasan untuk bersyukur kepada Allah atas apapun kondisi dan takdir yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Ini yang kita harus paham. Yang kedua yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu adalah sesungguhnya tentunya kita paham syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tetapi syukur itu memberikan kepada kita kualitas. Jadi kalau syukur itu, saya tidak sependapat bahwasanya syukur itu langsung menjanjikan kepada kita kekayaan. Karena memang tidak ada perkara itu. Bahwasanya jaminannya kalau kamu syukur pasti kaya raya. Tidak ada itu. Syukur itu menjanjikan kepada kita bahwasanya syukur itu menjanjikan kualitas walaupun terkadang tidak menambah kuantitas kita. Dan kemarin kita sudah membahas setidaknya ada 4 kualitas diri kita. 1, Allah memberikan kepada kita harta yang mengawetkan, tetapi menyelamatkan kita dari harta yang merusak. Karena harta itu ada 2, ada harta yang mengawetkan, ada harta yang merusak.
Kadang ada orang mendapatkan 500 juta per bulan, tapi kebutuhannya 700 juta per bulan. Kan itu merusak. Karena apa? Kebutuhannya lebih besar walaupun pendapatannya secara nominal ataupun secara volume tampaknya gede. Tapi ternyata tidak terlalu gede-gede amat karena pengeluarannya gede. Dan berapa banyak orang yang terkadang pendapatannya 500 juta tapi ternyata anaknya benci sama dirinya, istrinya tidak suka dengan suaminya, atau mungkin dirinya ketika mendapatkan bulanan 500 juta, akhirnya dia mudah untuk berzina, mudah untuk minum khamr, dan lain sebagainya. Itu harta yang merusak. Kalau kita bersyukur, Allah tidak memberikan harta yang merusak, tapi Allah memberikan kepada kita harta yang sifatnya mengawetkan. Mungkin dapatnya tidak banyak, 5 juta, tapi dijadikan kebutuhan kita cuma 2,5 juta. Dijadikan suami kita terjaga dari zina, dijadikan suami kita tidak pernah kenal dengan namanya khamr, dijadikan suami kita tidak paham itu tempat diskotik itu apa, karena setiap pulang kerja dia capek, pulang sholat maghrib, sholat isya, pulang tidur. Walaupun cuma dapat sekitar 5 juta, 5 juta itu terasa mengawetkan gitu. Anaknya cinta banget sama abinya, karena abinya selalu ada untuk dirinya, dan setiap ada acara-acara istimewa, bapaknya selalu hadir gitu. Walaupun mungkin pendapatan bapaknya cuma sebatas UMR. Maka sesungguhnya itu yang disebut dengan harta yang mengawetkan. Sehingga kalau orang ketika bersyukur, Allah memberikan kualitas. Kualitas pertama, Allah memberikan kepadanya harta yang mengawetkan. Pernah nggak? Saya pernah jumpai ya. Ada orang mendapatkan warisan nilainya puluhan miliar, tapi dalam sekejap habis dan raib. Tapi ada orang yang terkadang meninggalkan warisan mungkin tidak terlalu banyak, tapi harta warisannya itu masih ada di seputar anak-anaknya dan masih muter-muter dalam kebaikan. Walaupun mungkin antara harta warisan yang pertama dan yang kedua berbeda sekali. Mungkin salah satunya disebabkan karena kita terkadang lupa ada harta yang mengawetkan, ada harta yang merusak. Ada harta yang mengawetkan, ada harta yang merusak. Jangan hanya fokus meminta kepada nominalnya, tetapi mintalah kepada sifat harta yang mengawetkan. Karena kualitas hidup yang kedua itu, yang pertama itu harta yang mengawetkan. Itulah yang kita harus paham. Contoh nih, saya moga-moga ini bukan karena apapun ya, tapi saya cuma ngasih contoh. Saya itu sering takjub, saya itu sering kagum gitu. Ada salah satu AC di rumah saya dulu yang saya beli sekitar hampir 15 tahun yang lalu. Tapi AC-nya tuh sampai sekarang masih awet gitu. Ya enggak rusak, paling kalau rusak ya bocor dikit, netes-netes karena gumpalan-gumpalan esnya. Tapi masih kepake, masih awet gitu. Karena saya ingat betul dulu ketika membelikan itu, salah satunya karena ibu datang ke rumah kita, lalu saya berniat memuliakan beliau. Saya hanya satu niatnya, ingin memuliakan beliau supaya kalau tidur tidak kepanasan saat itu di Pamulang. Dan itu ternyata sampai sekarang itu ya masih bisa kepake. Dan itu merupakan salah satu di antara hal yang kita bisa petik menjadi sebuah pelajaran dengan korelasi yang tadi kita sampaikan. Ada harta yang mengawetkan, ada harta yang merusak. Dan kalau kita bersyukur, maka sesungguhnya Allah memberikan kepada kita harta yang bersifat mengawetkan. Yang kedua, dijadikan kita itu apa kualitas hidupnya? Dijadikan kita bersahaja di dalam kita memaknai kehidupan. Kita tetap bekerja, kita tidak pengangguran, kita tidak mengangkut tangan. Tapi ketika kita bekerja, kita tetap realistis bahwasanya kita tidak ngoyo nyari dunia terus-menerus. Ya, artinya bahwasanya dia tetap bekerja, tapi tetap masjid mencatat namanya sebagai jamaah yang melaksanakan sholat, dakwah tetap mendapatkan kontribusinya, ya.
masjid tetap mendapatkan kontribusinya. Mungkin masalah umat dan masalah Palestina tetap mendapatkan loyalitasnya. Anak-anaknya tetap dibawa dia ke masjid. Lalu anak-anaknya masih punya waktu dengan bapaknya untuk muter-muter komplek atau ngobrol dari hati ke hati. Istrinya masih mendapatkan quality time bersama suaminya. Itulah yang disebut dengan bersahaja dalam urusan dunia. Jadi tidak ngoyo. Jangan ngoyo. Ya. Karena sesungguhnya ketika kita mendapatkan kualitas hidup itu ya tidak dijadikan kita ambisius. Makanya doanya Nabi adalah Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu puncak obsesi terbesar kehidupan kami. Kalau kita ingin menerjemahkan, artinya la taj'alid dunya akbaru hammina itu apa? Ya jangan kita ngoyo gitu semuanya untuk duniawi. Memang betul bekerja itu kewajiban, tapi ya jangan ngoyo. Pergilah pagi, pulanglah sore. Lalu masjid masih mendapatkan kontribusi dari dirimu, anak-anakmu masih mendapatkan waktu-waktumu ketika kamu menggandeng mereka datang ke masjid. Istrimu tetap mendapatkan alokasi quality time bersamanya. Ya, Palestina masih mendapatkan pikiranmu dan kamu masih memperhatikan Palestina. Begitu. Orang kalau sudah nggak berkualitas hidupnya itu apa? Dijadikan ngoyo. Yang dipikir dunia terus seakan-akan kewajiban yang ada di atas pundaknya itu ya cuma nyari duit toh. Akhirnya apa? Ya akhirnya dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Masjid tidak pernah mencatat namanya. Dakwah tidak pernah tahu kontribusi darinya. Palestina tidak pernah menjadi bahan untuk dia bicarakan. Lalu sibuk antara bekerja lalu setelahnya entertain. Kerja, entertain. Makanya dulu sempat ada sebuah jargon di masyarakat Jakarta. Work hard, play hard. Ya sudah, kerja yang maksimal, setelah itu hiburan maksimal. Nah itu termasuk salah satu di antara karakteristik orang yang tidak berkualitas hidupnya di hadapan Allah. Ya. Di hadapan Allah tidak berkualitas. Orang yang berkualitas dalam hidupnya dijadikan oleh Allah itu ya bersahaja. Dia tetap bekerja. Dia tidak mau berpangku tangan, dia tidak mau nganggur. Ya, dia nggak mau. Dia tidak mau berpangku tangan, dia tidak mau nganggur. Tapi ketika dia bekerja, prosesnya dia di dalam bekerja itu tetap memberikan kebersahajaan. Dengan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang dia tunaikan. Istri tetap mendapatkan quality time, anak tetap bisa sholat bersama bapaknya ke masjid. Itu namanya kehidupan yang bersahaja. Yang ketiga, bahwasanya ketika bersyukur itu kualitas hidupnya itu apa? Bahwasanya kualitas hidup kita itu yang ketiga dijadikan pikiran kita itu tidak menghitung-hitung dunia terus. Kalau orang itu sudah tidak berkualitas, dijadikan pikirannya itu jama'a malau wa adada, jama'a malau wa adada. Ngitung terus. Akhirnya apa? Dzikirnya kepada saldo lebih banyak daripada dzikirnya kepada pemberi saldo. Dzikirnya kepada rekening lebih banyak daripada dzikirnya kepada pemberi rekening. Kalau orang itu dijadikan kualitas hidupnya itu, yang ketiga Allah akan berikan kepadanya itu apa? Dia tidak menghitung-hitung terus di dalam urusan dunianya. Dia tetap dijadikan bahwasanya ada hal fokus yang dia lakukan, yaitu merapikan senantiasa setiap waktu urusan akhiratnya. Ya. Dan yang keempat, ketika kita betul-betul berkualitas dalam kehidupan kita, kemarin sudah kita bahas, yang keempat itu apa? Allah akan memberikan kepada kita kecukupan. Memang betul, Barat itu bisa menetapkan teori ekonomi makro dan mikro. Tapi maaf ya, mereka tidak bisa merumuskan teori kecukupan di dalam kehidupan. Karena kecukupan itu miliknya Allah semata. Makanya ketika orang betul-betul dia telah bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kepadanya kecukupan, dan kecukupan itu hak prerogatifnya Allah. Ini sudah kita bahas juga. Yang kedua. Yang ketiga, kita harus paham tanda syukur kalau diterima itu ada dua. Ini sudah kita bahas juga.
Tanda syukur kita kalau diterima oleh Allah itu apa? Disederhanakan keinginan kita, tetapi dicukupi kebutuhan kita. Artinya, orang kalau sudah betul-betul bersyukur, dia memanage, dia mengkonsep untuk self-love pada hidupnya dengan dia bersyukur, maka Allah akan jadikan dia tidak terjajah dengan keinginan yang tidak ada habisnya. Yang menjadikan kita susah bahagia, di zaman materialisme ini apa? Karena kita dijajah dengan keinginan terus. Scrolling menimbulkan keinginan, melihat menimbulkan keinginan, melihat menimbulkan keinginan. Karena melihat itu menjadi gerbang pertama timbulnya berbagai macam keinginan. Bukan berarti punya keinginan tidak boleh punya keinginan. Tapi yang betul-betul berbahaya itu apa? Ketika keinginan tidak ada habisnya. Kalau kita keinginannya tidak ada habisnya, yuk kita susah bahagia. Kok bisa, Ustadz? Iya, karena jarak antara kita dengan kebahagiaan itu sebatas pada keinginan yang belum kita dapatkan. Karena kita susah bahagia kalau keinginan itu belum dapat. Karena kita ini kadang-kadang kayak anak kecil yang begitu mudah tantrum hanya karena belum mendapatkan mainan dan manisan yang kita harapkan. Makanya kalau orang betul-betul dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah orang ketika dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sederhanakan keinginan duniawinya. Bukan berarti kita tidak boleh punya keinginan yang sifatnya ukhrawi, keinginan baik. Tidak apa-apa kalau keinginan baik. Yang dimaksudkan para ulama itu keinginan duniawi, tidak ada habisnya. Karena apa? Pikiran kita ini nakal, pikiran kita ini suka bandel. Ya. Makanya kenapa kita itu dikondisikan oleh para ulama tazkiyatun nafs. Jangan banyak ngelihat ya, jangan banyak ngelihat, karena ngelihat itu bisa menimbulkan banyak keinginan. Makanya terkadang puasa sosmed itu penting. Terkadang puasa shopping itu penting. Kenapa? Karena menimbulkan banyak keinginan. Terkadang kita harus mengistirahatkan. Jangan hanya lambung yang diistirahatkan dengan puasa, tapi mata juga harus puasa. Mata harus puasa. Ya. Maka itu yang menjadikan kita harus paham bahwasanya standar kebaikan kita di dalam kita bersyukur itu apa? Standar kebaikan kita kalau bersyukur disederhanakan keinginan kita, dicukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Maka itulah yang menjadikan kita harus paham. Saya ini sudah bersyukur, Ustaz. Betul. Gimana tanda syukur saya diterima? Tanda syukurmu itu diterima sama Allah, yaitu ketika semakin engkau disederhanakan keinginan duniawinya. Gak banyak-banyak, ya tetap punya keinginan duniawi, tetapi ya normal aja. Tidak dijadikan terus keinginan duniawinya gitu. Tapi dicukupi kebutuhannya. Maka siapapun yang dicukupi oleh Allah kebutuhannya, tetapi disederhanakan keinginan duniawinya, maka akhirnya kita gampang bahagia. Kan saya sudah sering mengambil sebuah analogi dan sebuah kias yang gampang. Kenapa anak kecil itu mudah bahagia? Karena keinginannya itu ya sederhana. Keinginan anak kecil itu apa sih? Makan cilok, ketemu ibunya, mainan yang harganya 10.000, 50.000, 100.000. Kalau makan sudah ada makanan, kalau minum sudah ada minuman. Sesederhana itu. Mereka belum mau BPKB, belum mau dia. Kenapa mereka belum mau BPKB? Ya karena belum punya keinginan untuk itu. Mereka belum ingin untuk mendapatkan mungkin sertifikat gitu. Tidak kepingin dia. Belum pikirannya belum sampai kepada perkara itu. Akhirnya karena anak-anak itu tidak punya macam-macam keinginan hidupnya, nggak sampai BPKB, nggak sampai sertifikat, apartemen di lantai 27, karena belum punya keinginan macam-macam. Makanya anak-anak itu kan gampang bahagia. Ya. Anak-anak itu gampang bahagia. Ya paling tantrum juga masalah mainan. Tapi setelah itu selesai dan dia mudah kembali tersenyum.
Maka itulah yang menjadikan kita memiliki sebuah analogi sederhana. Allah itu kalau menerima syukurnya kita, jadi kalau Allah itu menerima syukurnya kita itu ya tidak ribet gitu loh bagi Allah. Kalau Allah terima syukurnya kita, Allah Allah menjadikan kita sederhana gitu di dalam keinginan. Ketika kita sederhana di dalam keinginan, mudah bahagia. Gampang kita bahagia, mudah lapang kita. Sehingga ketika kita akhirnya mudah lapang di dalam kehidupan kita, lah itulah yang menjadikan kehidupan kita itu terasa lapang ketika kita mudah bahagia dan dicukupi segala kebutuhan-kebutuhan yang ada pada kehidupan kita. Itu sudah kita paham. Ya. Yang berikutnya kita sudah membahas yang keempat. Bahwasanya syukur itu setidaknya ada dua. Ada syukur yang reguler, ada syukur yang premium. Syukur yang reguler itu adalah ketika kita bersyukur pada sesuatu yang banyak. Nah itu syukur yang reguler. Wajar wong memang nikmatnya banyak ya kita bersyukur. Tapi syukur yang betul-betul premium itu syukur kepada sesuatu yang sedikit. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah ditanya dan pernah menjelaskan arti takwa. Gimana arti takwa itu? Arti takwa itu sederhana. Ketika kamu mendapatkan rezekinya sedikit, tapi kamu tetap menghadapi rezeki yang sedikit itu sepenuh hati, selapang jiwa. Walaupun rezekinya dikit. Ketika mengucapkan tahmid alhamdulillah, getaran hatinya dan jiwanya sama ketika dia juga mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan mungkin 5 juta. Ucapan tahmid yang ketika mengucapkan alhamdulillah antara syukur 50.000 dan syukur 100.000 itu menjadi betul-betul antara 50.000 dengan 10 juta sama getarannya. Kenapa? Ya karena dia tidak menuntut bahwasanya dia akan betul-betul bersyukur ketika banyak. Tidak. Bagi dia itu bukan masalah sedikit atau banyaknya, tapi dia menghargai siapa yang memberi. Ya, saya ulang kembali, moga-moga kita ngerasa. Bagi orang yang betul-betul sudah jatuh cinta sama Allah, bukan masalah 50.000-nya atau masalah 10 jutanya. Bagi dia itu siapa yang memberi. Itulah yang menimbulkan getaran pada hatinya. Sehingga ketika seseorang itu di dalam dia bersyukur, maka syukur yang premium itu adalah syukur ketika dia betul-betul bersyukur pada sesuatu yang sedikit. Kalau bersyukur pada sesuatu yang banyak, ya lumrah semua orang insya Allah terkadang dimudahkan untuk itu. Tetapi bersyukur pada sesuatu yang sedikit itu yang paling rumit dan paling susah. Karena dia memaknai, bukan masalah nominalnya, tetapi memaknai. Sebenarnya siapa sih yang ngasih? Oh, yang ngasih Allah. Itulah yang menjadikan dia memberikan segenap hatinya, selapang jiwanya ketika menyikapi syukurnya itu. Sehingga akhirnya betul-betul menjadi sebuah kelapangan di dalam hidupnya. Sehingga akhirnya apa? Bersyukur kepada sesuatu yang banyak, pada syukur yang sedikit. Kita ini kadang-kadang, maaf ya, kadang-kadang karena mungkin pengaruh-pengaruh materialisme yang ada pada kehidupan kita, kadang-kadang kita itu baru bersyukur kalau jumlahnya banyak. Dan kita merasa tidak usah bersyukur kalau jumlahnya dikit. Kalau ada yang tiba-tiba ngomong, ukhti, ya masih di pondok, ya ini om kamu, ya transfer ya, berapa om? 100.000, oh iya, itu standar. Tapi ketika ada omnya saya transfer ya, Duk, ya tuh, Neng gitu, ya om transfernya berapa? 10 juta, oh Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Kalau bersyukur yang banyak, itu ya lumrah. Tapi ketika kita memberikan konsep syukur itu, syukur yang betul-betul premium itu, syukur pada sesuatu yang sedikit. Masih ingat gak dulu saya pernah cerita atau belum ya di sini? Saya pernah mendapati ada sebuah kisah yang bagus. Ada sebuah kisah nyata. Di dalam kisah nyata ini,
Saya pernah ketika di Jogja, ada seorang pengamen. Pengamen itu pengamen itu seorang ibu-ibu. Ketika lampu merah, saya itu membuka kaca mobil lalu memberikan kepada beliau uang. Maaf ya, saya cerita nominalnya. Kalau saya nggak cerita nominalnya nanti kita nggak paham. Saya memberikan kepada beliau itu uang 10.000. Ya. Lalu ketika beliau mendapatkan uang 10.000 itu, pengamen ibu-ibu ini, beliau merasa terlalu besar gitu. Pak, ini beneran gitu. Mungkin ya karena culture-nya orang Jogja ya, mungkin sopan-sopan gitu. Beliau mengatakan, Pak, ini nggak kebesaran gitu. Enggak, Bu, gitu. Saya enggak punya kembalian. Enggak usah kembalian. Nggak usah kembalian, Bu. Gitu. Maka ketika saya mengatakan tidak usah kembalian, maka saya mendapati lampu itu sudah hijau. Akhirnya saya jalan. Ketika saya jalan, maka saya sempat melihat di dalam spion mobil saya. Di spion mobil saya itu, saya melihat ibu itu membawa uang 10.000-nya itu sembari dicium gitu. Dicium uang 10.000 itu. Senang banget. Maaf ya, saya tidak membicarakan hukum mencium uang. Enggak itu. Ya, point of view-nya. Tapi yang saya ingin untuk ambil menjadi sebuah pelajaran itu apa? 10.000 bisa dicium dan bisa disikapi dengan nikmat gitu. Bukankah itu hal yang mahal hari ini? Kalau orang mencium cek yang di dalamnya 2 miliar, wajarlah ceknya itu 2 miliar. Orang mencium jamnya itu harganya 2 miliar, ya wajarlah jamnya 2 miliar. Tapi kalau ada orang gitu, ada uang 2.000 terus dicium masih disyukuri gitu. Bukan masalah menciumnya ya, tapi konsep dia bersyukur ketika 2.000 itu karena dia tahu yang ngasih 2.000 itu Allah. Itu yang paling mahal. Makanya perkataan Ali itu asyukru bil qalil. Asyukru bil qalil itu bersyukur terhadap sedikit. Kenapa? Karena orang kalau sudah betul-betul bersyukur, dia tidak lagi terlalu memperdulikan nilai, volume, dan nilai harta itu. Karena yang paling penting bagi dia itu yang ngasih siapa? Yang ngasih siapa? Oh, yang ngasih Allah. Itu yang lebih penting bagi dia. Sehingga dia bisa memberikan kesyukuran yang sangat luar biasa besar ketika dia mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disitulah kita harus mengevaluasi masing-masing kita. Oh, yang harus kita evaluasi apa sih Ustadz? Yang kita evaluasi itu syukur kita ini. Jangan hanya bersyukur yang banyak. Tetapi yang betul-betul kita harus syukuri itu apa? Yang harus kita syukuri itu adalah, berapapun yang kita peroleh, itulah yang kita berikan segenap hati kita. Dan selapang jiwa kita ketika kita teringat siapa yang memberi nikmat itu di dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kita harus paham. Yang kelima sekarang kita bahas. Yang kelima yang juga kita harus mengerti di dalam konsep kita, di dalam bersyukur para santriwati yang semoga kalian selalu dijaga betul hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, di dalam kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam kita bersyukur itu ada 3 pernak-pernik yang kita harus pahami. Supaya menjadikan konsep di dalam kita bersyukur itu maksimal. Gimana itu di dalam cara kita, di dalam memperhatikan pernak-pernik, di dalam kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setidaknya ada 3 hal yang harus kita perhatikan di dalam menata hati kita pada kesyukuran kita. Apa 3 perkara itu? 1, kalau kita bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya cara kita bersyukur kepada Allah itu yang penting yang harus kita perhatikan itu apa? Menambah ketaatan. Makanya ada perkataan yang sangat terkenal di antara para ulama terdahulu. Kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiyya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak menambah taat, maka kenikmatan itu akan berubah menjadi musibah yang menimpa pada kehidupan kita.
kalau kita tidak menambah taat. Maka dari penjelasan para ulama salaf itulah di situ kita memahami betul. Berarti setiap bertambahnya satu nikmat itu bertambah satu ketaatan. Bertambah 100 meter rumahmu harus bertambah 100 ketaatan yang kamu miliki. Kalau tidak, itu hanya menjadi seonggok istidraj. Bukan lagi nikmat. Kamu dari motor berubah jadi dari sepeda berubah jadi motor. Dari motor berubah menjadi mobil. Berarti kamu harus ada upgrading ketaatan. Kalau ada orang di-upgrading oleh Allah nikmat duniawinya tapi tidak bertambah cara dia memberikan payment atas nikmat yang dia dapatkan dengan dia bersyukur dengan ketaatan, maka yang dia dapatkan itu hanyalah seonggok istidraj. Ya, seonggok istidraj. Tidak ada manfaatnya kan seonggok istidraj itu ya buat apa gitu. Ya. Karena apa? Karena yang paling sulit itu adalah apa yang harus dilakukan setelah nikmat itu bertambah. Banyak orang fokus minta tapi tidak siap dengan konsekuensi ketika permintaannya dikabulkan. Ya, jadi kalau kita minta fokus nih, mobil ya Allah, nggak apa-apa, silahkan fokus, silahkan khusyuk dan minta mobil sama Allah boleh kalau dalam bentuk doa. Silahkan kalau doa mah minta aja, apa aja. Sampai garam kamu yang tumpah, sampai sandal kamu yang putus, mintalah gantinya kepada Allah. Tapi kalau sudah minta dunia kepada Allah, dalam bentuk untaian doa, tolong kita harus saling mengingatkan. Konsekuensinya harus dihadapi. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya nambah taat. Dan itu yang paling sulit dan itulah yang paling susah. Ya. Ketika kita menjumpai dan kita mendapati misalkan dari rumah kita, dari 1 lantai sekarang jadi 2 lantai. Alhamdulillah sekali. Tapi nikmatnya yang harus ditambah. Tapi taatnya yang harus ditambah. Kalau tidak, maka itu akan berubah menjadi sebuah musibah. Karena kita akan mendapati satu ayat yang akan mengenai kepada kita. Apa itu ayatnya? Summa latus'alunna yauma idzin 'anin naim. Nah, itu. Ini teguran untuk saya. Yaitu adalah sungguh kamu pasti akan ditanya oleh Allah atas nikmat yang telah diberikan kepadamu. Lah Allah menyampaikan apa? Summa latus'alunna yauma idzin 'anin naim. Kamu pasti akan ditanya tentang semua kenikmatan itu. Dan tidaklah setiap bertambahnya nikmat, tidak bertambahnya ketaatan hanya menjadi bahan interogasi dan penyidikan kita nanti di pengadilan Allah. Jadi setiap nikmat yang tidak menambah ketaatan kita hanya berubah menjadi bahan penyidikan untuk kita manusia di dalam pengadilan Allah. Dan itu akan jadi musibah besar. Ya. Itu akan menjadikan kita memahami bahwasanya dalam kehidupan yang semacam ini kita harus mengerti. Berarti di dalam konsep kita bersyukur kepada Allah itu apa? Dia nambah taat. Santriwati ketika dulu tiba-tiba kalian nanti sudah tamat, diberikan oleh Allah kemudahan. Kemudahan itu ketika kita peroleh ada selalu konsekuensinya. Kalau ada orang yang berkata begini, tidak ada makan siang gratis. Betul itu? Betul. Dalam arti yang sangat luas. Tidak ada makan siang gratis. Tidak ada kenikmatan gratis, itu tidak ada. Tidak ada kenikmatan gratis. Nah terus gimana cara paymentnya, cara pembayarannya? Nambah taat. Nambah taat itu multi efek. Jadi nambah taat memperbaiki kehidupan nanti di akhirat, menambah pahala kita. Kalau bertambahnya pahala semakin besar, poin kita mendapatkan rahmat. Di sisi yang lain, ketika kita taat, maka sesungguhnya ketaatan itu yang juga menjadikan kita nikmatnya itu tidak akan berubah menjadi sebuah tragedi. Ya. Saya tanya kepada seluruh yang hadir di sini, para santriwati. Apa yang terjadi kalau kalian
terus memberikan gula kepada tubuh kalian. Pagi minum manis, siang mikon manis, terus makan yang manis-manis. Nah, manis-manis itu kan nikmat kan. Tapi kalian tidak mau bergerak, malas bergerak, tiduran, tidak mau jalan, tidak mau olahraga, tidak mau berkeringat gitu. Maka tumpukan gula itu akan sangat merusak tubuh kita. Merusak tubuh kita. Kenapa? Ya kenikmatan yang kamu dapatkan tidak siap dengan konsekuensinya. Itu pula yang kita dapatkan bahwasanya dalam kehidupan kita berinteraksi sama nikmat itu begitu. Berinteraksi terhadap setiap kenikmatan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita itu adalah tidak ada makan gratis, tidak ada makan siang gratis. Artinya tidak ada nikmat yang kita peroleh itu gratis. Lah cuma payah cara kita membayarnya itu apa? Ya bertambahnya ketaatan kita. Jangan ditahan, berikan kepada orang lain. Jangan ditahan harta itu, jangan ditahan. Terus yang kita ingatkan pula bahwasanya kita ini harus betul-betul menambah ketaatan. Karena sekali lagi tidaklah kita mendapatkan nikmat yang terjadi pada kehidupan kita, lalu tidak ada ketaatan, kecuali itu akan menjadi seonggok istidraj yang Allah hadirkan pada kehidupan kita. Dan siapa yang bisa melihat ini istidraj dan ini nikmat? Hanyalah Allah. Dan hati yang betul-betul masih punya rasa sensitivitas untuk mengerti bahwasanya nikmat itu telah berubah menjadi istidraj. Itu yang pertama. Pernak-pernik yang kedua yang kita harus pahami ketika kita melatih hati kita bersyukur itu apa, Ustadz? Yang kedua, di dalam kita bersyukur kepada Allah, maka kita harus ingat betul bahwasanya tidak akan diterima syukur kita sampai kita berterima kasih kepada dua orang. Kalau kamu telah menjadi istri, syukurmu tidak diterima sampai kamu berterima kasih kepada suaminya. Kalau kamu adalah laki-laki, syukurmu tidak akan diterima sama Allah sampai kamu berterima kasih kepada bapak dan ibumu. Ini penting. Dan ini memiliki kaitan erat di dalam kehidupan kita. Satu, syukur nikmat itu harus disertai dengan ketaatan. Betul, sudah selesai. Dua, maka syukur kita itu harus disertai dengan sikap kita. Kalau kita adalah laki-laki, maka ketika kamu laki-laki, syukurmu tidak akan diterima sampai kamu berterima kasih kepada bapak dan ibumu. Anishkurli wali walidaika. Di dalam surat Luqman, Allah berfirman, bersyukurlah kalian kepadaku dan bersyukur kepada orang tuamu. Kenapa Allah menggandingkan syukur kepada Allah dengan syukur kepada orang tua? Kata Ibnu Abbas, karena syukur kepada Allah, Allah tidak ada hajat menerima syukurnya manusia sampai dia berterima kasih kepada orang tuanya dulu, baru nanti syukurnya melesat ke atas langit. Bersyukur tanpa berterima kasih kepada orang tua bagaikan panah tanpa busur, tidak akan naik ke langit, nggak bisa naik ke langit. Makanya kalau ada orang dia mengatakan saya sudah bersyukur, saya sering ngaji, saya sudah sholat sunnah, tahajud saya panjang. Tapi ternyata dia menjengkelkan ibu dan bapaknya, menjadikan sedih, menjadikan ibu dan bapaknya itu meneteskan air mata. Bapak dan ibunya saling menggenggam tangan ketika mereka merasa prihatin dengan perbuatan anaknya. Syukur kita menjadi masalah. Syukur kita tidak diterima sama Allah. Makanya Allah lalu menyampaikan kepada kita, anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Dan digandingkan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa itu digandingkan oleh Allah? Karena kaitannya erat dan tidak bisa dipisahkan selama-lamanya. Makanya Allah menyampaikan kepada kita dalam surat Luqman ayat 14 tadi. Sehingga akhirnya kehidupan kita tuh kalau mau bersyukur itu sama orang tua dulu. Makanya kalau ada di antara kita kok nanya, Ustadz, saya sudah
banyak bersyukur sama Allah, taat saya sudah bagus, ibadah saya perbaiki gitu. Tapi ternyata ketika kamu melakukan itu semuanya, ternyata kamu tidak memperhatikan poin bagaimana kamu berterima kasih kepada ibu dan bapakmu, ya susah. Makanya kamu harus diruqyah, surat Luqman ayat 14. Ya. Makanya betul, santriwati ini kalau bersyukur, mendapatkan rezeki setelah, wah tiba-tiba nih, kalian menang atau kalian mendapatkan rezeki entah bagaimana caranya gitu. Kalian tiba-tiba ngajar di luar, tiba-tiba ada satu keluarga sayang sama kalian, lalu kalian dikasih hadiah. Maka yang kalian lakukan apa? Yang kalian lakukan itu adalah pada saat itu menambah taat, sebagaimana yang pertama tadi kita bahas. Yang kedua, langsung telepon ibunya, telepon bapaknya. Alhamdulillah Pak, saya tiba-tiba dapat rezeki. Bahkan kalau bisa langsung ngasih hadiah. Pertama kali kalau dapat nikmat itu langsung ngasih hadiah ibu dan bapaknya dulu. Ibu mau daster ya, saya belikan daster gitu. Walaupun ibu kita nanti pasti bohong dan berkata, ndak usah nak, dasternya ibu masih bagus-bagus. Padahal sudah sobek-sobek. Kenapa? Karena saking ingin memberikan kepada kita, saking pengen untuk tidak merepotkan kita. Orang tua itu rela menggigit pahitnya empedu supaya kamu bisa makan enaknya hati. Itulah orang tua. Telepon pertama kali, ya Allah Bu, saya dapat rezeki. Tiba-tiba ada yang ngasih saya 5 juta Bu. Nanti ujung telepon, maknya ngomong, loh nak, kamu kok bisa dapat 5 juta nak? Iya Bu, entah gimana beliau ternyata pengen ngasih hadiah. Ya sudah. Ibu pengen apa? Nggak pengen apa-apa. Pasti ngomongnya gitu. Nggak pengen apa-apa nak. Gitu. Kalau nggak pengen apa-apa, tak beliin daster ya mak. Gitu. Ya udah, terima kasih. Itu syukur kamu langsung diterima sama Allah. Pak, Bapak kan motornya sudah lama sering masuk ke bengkel. Ini 5 juta yang 1 juta untuk servis motornya ya Pak gitu. Ya Allah nak gitu. Nggak usah nak gitu. Nggak apa-apa Pak, saya ada rezeki gitu. Dan di situ biasanya syukur kita langsung melesat ke atas langit. Jadi itu yang kita harus mengerti. Makanya surat Luqman ayat 14 itu betul-betul harus kita pahami dengan baik. Dan ayat itu tuh memberikan kepada kita konsep yang benar di dalam kita bersyukur. Supaya kita itu tidak bingung dalam kita bersyukur. Karena bersyukur itu cara terbaik menyikapi zaman materialisme. Makanya kita di dalam kita bersyukur semacam itu. Walaupun mungkin orang tua kita tidak tega, tidak usah nak. Bahkan terkadang banyak orang tua kita itu kadang-kadang kita kirim, mak saya kirim ya mak 3 juta ya mak. Lu kamu berapa nak? Ya udah 2 juta dah cukup gitu. 3 juta pun masih dipakai untuk mereka sedekah atas nama kita. Kadang-kadang bagi sama tetangga gitu. Ini rezeki anak saya. Alhamdulillah dapat rezeki gitu. Itulah orang tua. Makanya kalau kita dalam kehidupan kita, di dalam kita bersyukur, kita nggak pernah menempatkan ibu dan bapak kita dengan sebaik-baik tempat ketika kita ingin menata kesyukuran kita kepada Allah. Syukur kita ini terganggu. Syukur kita tidak akan maksimal. Maka bersyukurlah gitu yang kedua itu. Utamakan orang tuamu dulu, utamakan orang tuamu dulu, utamakan orang tuamu dulu. Karena apa? Karena sesungguhnya waktu yang kita miliki bersama orang tua kita tidaklah panjang. Allah jadikan uban bapak kita, Allah jadikan uban ibu kita, itu supaya kita selalu sadar dan ingat waktu kita bersamanya tidaklah sepanjang yang kita inginkan. Jadi bersyukurlah sama mereka gitu.
Jadi kalau kamu anak laki-laki, bersyukurlah gitu kepada mereka. Kasih mereka hadiah yang terbaik. Ya, kalau mereka tidak mau, Ustadz, ya itu berikanlah. Tidak harus menunggu persetujuannya di dalam memberikan hadiah. Karena mereka pasti akan menolak gitu dan mengatakan tidak usah. Itulah mak kita. Mak kita itu jago bohong dalam tanda petik. Bapak kita juga terkadang lebih rela dia memakai baju-baju yang lama gitu. Supaya karena nggak mau ngerepotin kita. Karena mereka tahu bahwasanya kita ini sudah punya keluarga. Maka itulah yang menjadikan kita harus memahami. Syukurnya kita kepada Allah itu tidak akan diterima sampai kita bersyukur kepada orang tua kita. Kalau kamu seorang perempuan, maka sesungguhnya syukurmu kepada Allah itu tidak akan diterima sampai kamu bersyukur kepada suamimu. Ya. Tidak usah nanti dijawab, lihat-lihat dulu suaminya, Ustadz, gak usah begitu. Selama suami kita di dalam kehidupannya tidak melakukan dosa-dosa besar yang berpotensi untuk membatalkan statusnya menjadi seorang kepala keluarga, maka sesungguhnya kita harus memahami betul. Maka sesungguhnya kalau ada seorang perempuan, dia mengatakan dia bersyukur kepada Allah, tapi ternyata suaminya itu sering tersakiti dengan omongannya, sering tersakiti dengan ucapannya. Kalau ngomong maunya difahami, saya kan istri harus dipahami, maklumin dong perempuan itu. Memang betul perempuan itu harus dimaklumi, tapi bukan berarti seorang wanita tidak pernah mau belajar untuk tahu mana yang perlu untuk diulangi dan mana yang tidak perlu diulangi. Jadi jangan mengulang hal-hal yang nggak bermanfaat, betul gitu. Ya, karena apa? Kalau ada seorang istri, lalu dia ketika mengatakan saya bersyukur betul dalam kehidupan ini, tapi suamimu selalu sedih, memikirkan ucapanmu, memikirkan omongan-omonganmu, maka sesungguhnya hal semacam itu tidak akan menjadikan syukurmu mudah diterima sama Allah. Ya. Makanya wahyala taskuru li zaujiha. Ya, makanya Allah itu tidak ridho kepada wanita yang dia itu tidak bersyukur kepada suaminya. Padahal dia tidak bisa dalam kehidupannya kecuali dia membutuhkan suaminya. Ya. Sehingga akhirnya ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikanlah syukur kita kepada Allah kalau kita wanita, yaitu adalah bersyukurnya kita kepada suami kita atas seluruh tanggung jawab yang diambil olehnya semenjak dia telah menikahi kita. Diambil dari bapak kita, harus bertanggung jawab terhadap semua urusan yang kita lakukan ketika dia sebagai kepala keluarga. Dia bertanggung jawab nanti pula di hadapan Allah. Kalaupun suamimu hari ini belum bisa memberikan kepadamu rezeki yang berlimpah, bagaimanapun nanti dia tetap bertanggung jawab terhadap kehidupan kita sebagai istri di hadapan Allah ketika ada pengadilan Allah. Banyak laki-laki yang terkadang harus bersikap baik-baik saja, walaupun kondisinya dia tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena dia tahu dia itu harapan dari istrinya dan harapan untuk anak-anaknya. Saya tidak mengatakan semua laki-laki itu jelek. Tapi saya juga tidak mengatakan semua laki-laki itu buruk. Tapi saya juga tidak mengatakan semua laki-laki itu jelek. Masih banyak laki-laki yang mereka rela untuk bertahan keluar, untuk mencarikan nafkah. Patah hati seorang suami terbesar itu apa? Ketika dia pergi di waktu pagi, tidak ada yang dia pikirkan kecuali memberikan kecukupan untuk istrinya dan memberikan senyuman untuk anaknya. Tetapi ketika dia pulang, hanya masalah kecil. Istrinya menyakiti hati suaminya setelah suaminya seharian suntuk memberikan rezeki yang mampu dia kumpulkan sesuai dengan apa yang Allah bagikan kepadanya. Itu patah hati seorang suami terbesar.
Kalau ada ibu-ibu yang bertanya, apa patah hati terbesar? Apa hal yang paling besar yang kami lakukan kepada seorang suami, Ustaz, ketika engkau tidak memberikan respek kepada suamimu? Laki-laki itu cuma butuh satu, respek. Mungkin kami tidak sempurna, mungkin laki-laki itu tidak sempurna, betul. Bukankah kita juga tidak sempurna sebagai wanita? Ya. Janganlah kita sampai menempatkan diri kita, kan kita wanita. Harusnya butuh dipahami. Semuanya butuh dipahami, bukan hanya seorang wanita. Semua manusia itu butuh dipahami. Sesuai dengan ketentuan syariat-syariat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Dan kehidupan ini berjalan algoritmanya. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu memperlakukan, sebagaimana pula kamu diperlakukan. Ya kalau kita ingin difahami, maka sesungguhnya kita juga harus belajar untuk memahami. Itulah yang terjadi. Ustadz, kalau saya berbuat baik kepada suami saya, tapi suami saya belum membalas. Tidak ada perbuatan baik yang expired. Tidak ada perbuatan baik yang sia-sia dan tidak ada perbuatan baik yang akan menjadi basi. Kalau ada seorang istri berbuat baik kepada suaminya, kok suaminya belum membalas? Mungkin besok. Kalau belum membalas besok, mungkin lusa. Kalau belum dibalas lusa, mungkin tahun depan. Kalau tahun depan belum dibalas, Ustadz, mungkin tahun depannya lagi. Tapi seorang wanita ketika dia berbuat baik kepada suaminya, ketika dia tahu syukurnya dia kepada Allah tidak diterima, sampai dia betul-betul bersyukur kepada suaminya, ayat yang harus kita ingat itu apa? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidakkah batasan kebaikan itu, kecuali kebaikannya itu akan menjadi balasan. Kenapa kita ragu sama Allah? Wah, kalau saya berbuat baik sama suami saya, enak dong suami saya, keenakan. Inilah yang menjadikan akhirnya kebaikan kita, akhirnya feedbacknya tidak baik. Kenapa? Ya karena kita masih transaksional. Berilah kebaikan kepada suamimu terus gitu. Tidak mungkin kebaikan kepada suamimu itu akan disia-siakan oleh Allah dan dihapuskan oleh Allah. Nggak mungkin, tidak ada perbuatan baik yang expired, itu tidak ada. Ya. Maka itulah yang menjadikan kita harus mengerti. Kalau kamu mengetahui ilmunya, bahwasanya syukurnya saya sebagai wanita tidak akan diterima sampai saya betul-betul berusaha berterima kasih semampu saya kepada suami saya. Ternyata suami saya belum membalas apa yang saya lakukan. Ya sudah, besok dibalas. Besok belum, nanti pekan depan. Pekan depan belum, nanti bulan depan. Tapi pasti selalu dibalas. Penyakitnya manusia itu apa? Ragu terhadap setiap balasan. Ketika balasan itu terkesan lambat ketika datang kepadanya. Lalu dia meragukan yang diperintahkan oleh Allah. Janganlah lambatnya satu hasil menjadikan kita ragu terhadap perintahnya Allah. Kenapa? Karena memang terkadang Allah melambatkan tentang satu hasil supaya kita dilihat sebatas mana kesabaran kita kepada Allah. Cium tangan suaminya. Bukan masalah dia pantas atau tidak pantas dicium, enggak. Karena kita tahu bahwasanya di balik kita mencium tangan suami kita, nanti ada pintu surga yang sudah mulai Allah hadirkan untuk kita. Dan begitulah cara kerjanya yang Allah tetapkan bagi kehidupan kita. Mau kita terima, tidak terima, itulah kehidupan yang Allah terapkan. Supaya kita paham, supaya kita mengerti. Yang ketiga, pernak-perniknya kita di dalam kita bersyukur itu apa? Yang kita harus perhatikan di dalam kita bersyukur. Yang ketiga, kalau kita bersyukur kepada Allah, perhatikanlah di dalam kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikanlah jangan sampai kita tidak berterima kasih kepada orang. Jangan sampai kita tidak berterima kasih kepada orang yang pernah membidani kebaikan yang lahir di dalam kehidupan kita. Ya. Makanya ketika kita ketika ada hadis Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, man lam yashkurin
nas lam yashkurillah. Siapapun yang belum bersyukur kepada Allah, manusia yang berbuat baik kepadanya, maka sesungguhnya dia tidak mampu berterima kasih sama Allah. Artinya, berterima kasih sama orang yang pernah membidani kebaikan yang lahir dalam hidupmu. Guru yang ngajarin kamu, syukur. Ya, tetangga mungkin yang pernah bantuin kamu, orang yang pernah mengulurkan tangannya ketika kamu pertama kali ke Jakarta, atau orang yang membantumu ketika kamu kuliah, semuanya ingat kebaikan mereka. Lalu, kalau kamu tidak bisa merogoh kantongmu untuk memberikan rezeki kepadanya, panjangkan lidahmu untuk mendoakan kebaikan dia. Ya. Jangan sampai kita lupa tentang ini. Karena apa? Karena sesungguhnya kata para ulama, kalau kamu sama manusia saja tidak mampu bersyukur, apalagi kepada Allah yang tidak kelihatan oleh kasat mata. Bersyukurlah kepada Allah. Dan bersyukur kepada Allah itu dimulai dengan kita bersyukur kepada orang yang pernah memberikan kebaikan untuk kita. Siapapun itu. Gurumu, ustadzmu, tetanggamu, siapapun itu. Syukur. Kadang-kadang sekarang itu banyak sekali orang belajar gitu. Tapi Masya Allah gitu, tidak memberikan rasa syukurnya kepada setiap orang yang mengajari dirinya. Maka bersyukurlah. Kalau ada orang yang pernah membantumu dulu ketika kamu sedang merintis bisnis, kamu tidak punya modal, dia memberikan bantuan. Ingat kebaikan itu. Ingat. Demi Allah, ingat kebaikan itu. Kalaulah dirimu tidak bisa mengingat orang yang pernah berinvestasi kebaikan di dalam hidupmu, sesungguhnya kamu tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya itulah yang ketiga. Sehingga di dalam kehidupan kita, di dalam kita bersyukur yang kita harus pahami. Maka sesungguhnya ketika kita bersyukur, itulah hal-hal yang kita harus perhatikan. 1, bertambahnya taat. 2, di dalam kita bersyukur, bersyukurlah kepada bapak dan ibumu dan suamimu kalau kamu seorang wanita yang sudah menikah. Dan yang ketiga, bersyukurlah kepada orang yang pernah membidani kebaikan di dalam hidupmu. Inilah syukur, self-love terbaik manusia di dalam kehidupan. Yang kelima. Apa yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, insya Allah kita bahas pada kesempatan berikutnya. Sudah tidak terasa 1,5 jam yang kita bahas. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, insya Allah. Dan semoga para santriwati di Rumah Quran Ummu Khadijah dan kepada seluruh para penuntut ilmu yang hadir di ruang sosial media kita, ada berapa? 700-an lebih yang hadir. Semoga kita senantiasa paham. Materialisme itu penyakit dan tidak ada obatnya kecuali adalah menata kesyukuran kita kepada Allah. Semoga Allah berkahi kita dan Allah jaga kita. Doakan kami di dalam setiap kebaikan. Senang berjumpa dengan kalian semuanya. Dan ini merupakan part yang kedua dan qadarullah Ustaz Deden belum selesai part yang kedua ini. Berarti masih ada part yang ketiga insya Allah. Nanti insya Allah kita akan jelaskan part yang ketiga. There's a pathway to peace if you want it. But the street is surrounded by thorns. Oh, you'll see and smell roses you think you like. They're only there so you stray from the course. Chance that I get when I'm spending so long, praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faithful and up, but I know it'll fall. It isn't for long, but I got it. Can't stop it. Won't slow up. Keep walking. We fall down real often. It's all good. Keep folding. Keep falling down. Yeah, every chance that I get when I stand in some love, praying for guidance and hoping He opens my heart.
Love when the faith filling up, I don't know where to fall. Hope it isn't for long. Yeah. Said I've been trying to get it right, so I'm steady praying in the night, and I'm staying focused on the prize. All I'm thinking about is paradise. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, Allahumma anta salam wa minka salam. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, you are peace, my Lord. I'm on my knees for you, anything, and it's anywhere for you. All I need, oh Allah, won't you shower your peace upon me? On my knees, you got me on my knees, anything, and it's anywhere for you. All I need is you, oh Allah. I've been holding for so long, scared I might slip away.